Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bim Pangestu. NPM saya A1A022053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama materi tentang efektivitas dan mutu sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik sekolah yang efektif. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. 1. Standar isi memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. 2. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi pralarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 3. Kompetensi lulusan memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. 4. Standar tenaga pendidik dan kependidikan. A. Pendidik. 1. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. 2. Memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3. Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 4. Memiliki sertifikat pendidik. 5. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan. Melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu. Menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan. 6. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 7. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 8. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan estetika. 9. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009. Yang B. Tenaga kependidikan. Terdapat kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah yang terstandar atau tersertifikasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, serta tempat atau ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan. Lalu pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pembiayaan. Memiliki biaya investasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Selanjutnya, penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Model-model sekolah efektif. 1. Model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. 2.
Model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konsistensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. 3. Model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Selanjutnya, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. A. School Review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. B. Benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. C. Quality Asuransi merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang D. Quality Control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Itulah materi tentang efektivitas dan mutu sekolah. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.